Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah politisi Partai Nasdem sekaligus mantan anggota DPR RI Ahmad Ali. Penggeledahan terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kembangan, Jakarta Barat digeledah KPK. Proses peliputan yang dilakukan wartawan sempat dihalangi oleh petugas keamanan rumah. Setelah menggeledah selama hampir 2 jam, petugas keluar dengan menggunakan 9 mobil. Penyidik juga menyita sejumlah bukti elektronik, uang di mana diantaranya adalah uang dan juga tas. Adapun penggeledahan ini diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Infonya sudah, jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik. Pemirsa, pesawat latih milik Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi jatuh di perairan Gumuk Kantong. Seorang instruktur dan siswa selamat setelah dievakuasi dari dalam pesawat. Kepanikan melanda warga saat sebuah pesawat latih Cessna 172 Skyhawk SP jatuh di perairan Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa siang. 2 orang yang merupakan instruktur dan siswa berusaha keluar dari pesawat milik Akademi Penerbangan Indonesia atau API Banyuwangi tersebut. Warga berusaha mengevakuasi kedua korban dari pesawat yang terbalik. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Pesawat lepas landas dari markas API pada Senin siang untuk latihan terbang. Namun pesawat diduga mati mesin di ketinggian 80 meter hingga akhirnya jatuh ke laut. Menukik atau landai atau seperti apa? Seperti ini. Ya agak terlalu menukik sih. Landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Dari pantai ke tengah laut itu berapa jaraknya? Sekitar mungkin 50 meter. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan turun tangan untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 pelaku ganjal ATM ditangkap warga usai menjalankan aksinya di sebuah minimarket di Tangerang Selatan, Banten. Ya, warga yang geram menghakimi para pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Warga mengepung 3 pelaku ganjal ATM di sebuah minimarket di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara para pelaku tak berdaya setelah berkali-kali menerima bogem mentah. Warga menghakimi para pelaku karena geram dengan ulahnya dan berusaha melarikan diri. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa ketiga pelaku ke kantor polisi. Sebelumnya aksi mereka terbongkar setelah seorang warga mencurigai gerak-geriknya yang mencurigakan. Karena kita udah curiga ya, ini arah kemana dia kabur ya? Oh ternyata dia ke perempatan masuk ke Alfa lagi. Kita samperin bang langsung bang. Setelah kita samperin, mereka curiga sama kita karena ini orang yang tadi di Alfa nih, kenapa nyamperin? Kita tegur lah. Beberapa orang kabur, yang 2 ketangkep bang. 3 orang ketangkep akhirnya mengakui. Kini para pelaku ditahan di Mapolsek Pondok Aren guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, puluhan nelayan demo saat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nusron menduga ada oknum pejabat di balik silang sengkarut pagar laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendatangi rumah warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Temuan ATR BTN menunjukkan 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron menduga ada manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga seluas 72 hektar. Diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut dan Nusron menyerahkan investigasi dugaan tersebut pada Irjen Kementerian ATR BPN. Saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Kedatangan Nusron Wahid disambut demo puluhan nelayan. Mereka meminta pemerintah mencabut pagar laut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jessica Winoto dan Ari Setiawan melaporkan.